Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Novin Yetiani, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. NIDN saya 0711118602 dan jabatan fungsional asisten ahli. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi D3 Kebidanan Stikes Kapuas Raya Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT bidang pengajaran. Video ini sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi ini merupakan salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah wajib pada program D3 Studi Kebidanan dengan bobot 4 SKS. 2 diantaranya SKS teori dan 2 lainnya adalah SKS praktik. Pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan teknik penyampaian materi. Pada teknik penyampaian materi ini, yang saya lakukan adalah dengan cara memberikan bahan ajar berupa PowerPoint, buku referensi, ataupun jurnal artikel ilmiah, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi dengan baik. Interaction merupakan metode yang digunakan dengan cara tanya-jawab, diskusi selama perkuliahan berlangsung, sehingga ada interaksi dan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Nah, selanjutnya pada tahapan metode assessment dilakukan dengan memberikan penilaian sebagai hasil evaluasi dari proses pembelajaran. Mata kuliah anatomi fisiologi membahas struktur anatomis dan fungsional tubuh manusia secara sistematis berdasarkan sistem organ. Materi meliputi pengenalan posisi tubuh anatomis, diantaranya sistem muskuloskeletal, sistem saraf, sistem endokrin, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi pria dan wanita, serta sistem indera dan integumen. Mahasiswa akan mempelajari keterkaitan antara struktur dan fungsional tubuh dalam keadaan normal serta konsep homeostatis yang mendasari proses fisiologis. Mata kuliah ini juga mencakup kegiatan praktikum untuk memperkuat pemahaman secara visual dan aplikatif terhadap anatomi dan fisiologi tubuh manusia sebagai dasar dalam memberikan asuhan secara profesional. Capaian pembelajaran lulusan CPL yang relevan dengan mata kuliah anatomi fisiologi diantaranya yang pertama, mampu menguasai dasar biomedis sebagai dasar praktik. Yang kedua, mampu mengaplikasikan pengetahuan anatomi dan fisiologis dalam proses asuhan. Yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan struktur dan fungsi tubuh manusia pada konsep sehat dan sakit. Yang keempat, menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai etik dalam praktik. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan dan menjabarkan sistem tubuh manusia secara logis dan ilmiah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK Anatomi Fisiologi diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan letak organ manusia secara sistematis. Yang kedua,
mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan fungsi organ tubuh pada tiap sistem organ. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi keterkaitan antara sistem tubuh untuk menjaga homeostatis. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perubahan fisiologis yang terjadi pada kondisi tidak normal. Yang kelima, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran laboratorium. Metode pembelajaran anatomi fisiologi, penyampaian materi dalam 28 kali pertemuan sesuai dengan RPS, di mana 14 kali pertemuan selanjutnya disambung dengan UTS, kemudian dilanjutkan dengan 14 kali pertemuan dan diakhiri dengan UAS. Media pembelajaran tatap muka di kelas, hardware, laptop, LCD proyektor, buku. Adapun penilaian evaluasi memiliki beberapa skor. Di antaranya bobot nilai kehadiran 5%, nilai afektif 5%, nilai penugasan 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Demikian penjelasan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah anatomi fisiologi. Semoga dapat menjadi gambaran pada proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi D3 Kebidanan Stikes Kapuas Raya Sintang. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video proses belajar mengajar di kelas yang saya lakukan bersama mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah, semua hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Meskipun sudah hadir semua, tetap Ibu absen ya. Ya, Bu. Oke. Yuna. Hadir, Bu. Nurul Fadilah. Hadir, Bu. Mila. Iranika. Tuti Oktaviani. Yaya Sarina. Selvi Nuraini. Oke. Santi Fitria. Ya. Tiam Yarsi. Oke. Sisilia. Lena. Irmawati. Aprilia. Wedia. Rahelia. Tria Sumarsi. Tulus. Rika Febrianti. Oke, baik. Hari ini hadir semuanya ya. Ya, Bu. Bahasan hari ini kita akan membahas terkait dengan anatomi dan fisiologi payudara dalam reproduksi wanita ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan beberapa sistem reproduksi pada wanita. Masih ada yang ingat? Oke, apa saja sistem reproduksi pada wanita? Oke. Mariam oke. Oke. Tuba Falopi yes. Uterus. Dan rahim. Oke. Baik ya, itu beberapa sistem reproduksi pada wanita yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi payudara dalam
sistem reproduksi wanita, ya. Oke. Tujuannya untuk pembelajaran kali ini adalah untuk memahami anatomi dan fisiologi payudara. Kemudian mengenali pentingnya tentang kesehatan payudara. Kemudian kemampuan melakukan deteksi dini tentang masalah kesehatan, terutama tentang kesehatan payudara, ya, sistem reproduksi payudara. Kemudian penerapan pengetahuan dalam praktisi klinis terkait dengan sistem reproduksi wanita, terutama payudara, ya. Oke, capaian pembelajaran dalam anatomi dan fisiologi payudara diantaranya adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan fungsi utama dari struktur payudara, kemudian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan hormonal yang mempengaruhi kesehatan payudara, ya. Kemudian selanjutnya melakukan penilaian kesehatan payudara secara komprehensif dan sistematis, ya. Yang nantinya mahasiswa juga diharapkan menerapkan pengetahuan anatomi dalam konteks situasi klinis yang relevan, ya. Apalagi kita ini sebagai seorang calon tenaga kesehatan, ya, seorang bidan, tentunya kita diharapkan dapat memahami sistem reproduksi pada wanita. Terutama pada saat ini kita akan bahas tentang anatomi dan fisiologi payudara. Ya. Oke. Di sini ada struktur sistem reproduksi wanita. Apa tadi yang disebutkan di antaranya? Ada ovarium, ya kan? Rahim, kemudian ada saluran sel telur, ya, dan organ eksternal, vulva dan payudara. Oke. Nah, struktur dan fungsi payudara pada wanita, ya, diantaranya di sini payudara tersebut terdiri dari jaringan kelenjar dan lemak, ya. Jaringan kelenjar berfungsi untuk memproduksi ASI, ya, sedangkan jaringan lemak memberikan bentuk dan dukungan, ya. Kemudian apalagi di sini ada ductus laktif mengalirkan susu dari kelenjar, ya. Nah, ini ada juga puting susu merupakan saluran keluar untuk air susu atau ASI, ya. Lobulus adalah unit fungsional dari payudara, di mana setiap lobulus itu terdiri dari kelenjar yang memproduksi air ASI, ya, air susu ibu. Ya, kemudian di sini ada ligamen, kemudian arteri dan vena tentunya, ya, yang memberi suplai darah ke payudara, ya. Oke. Nah, dalam fisiologi payudara, ya, tentunya di sini juga ada proses dan fungsi dalam laktasi, ya, erat kaitannya dengan proses laktasi, ya. Di sini tentunya ada peran hormon, ya. Hormon apa saja yang mempengaruhi? Nah, ada hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini sangat penting dalam perkembangan dan fungsi payudara, terutama pada saat kehamilan, ya. Kemudian pada proses laktasi, di sini proses di mana produksi air susu ibu dapat dipicu oleh beberapa hormon. Apa saja? Ada yang tahu hormon apa saja yang memicu? Prolaktin. Terus apa lagi? Oksitosin. Oke, ya. Nah, ini beberapa hormon yang mendukung proses laktasi, ya, dalam memproduksi air susu ibu. Ya, kemudian di sini ada perubahan selama kehamilan, ya. Pada proses kehamilan tentunya payudara mengalami perubahan struktural. Ya kan? Ya, Bu. Contohnya apa?
secara fisik ya, mungkin ukurannya lebih besar ya. Kenapa? Karena ada peningkatan lobulus ya. Kemudian jumlah lobulus ini meningkat ya, karena apa? Berhubungan juga dengan peningkatan kapasitas produksi ASI ya. Nah, di sini juga ada duktus. Fungsi dari duktus itu sendiri untuk apa? Ya. Fungsinya adalah mengalirkan susu dari lobulus ke puting susu ibu ya, dalam proses menyusui. Oke. Nah, ini perubahan hormonal dan kesehatan payudara ya. Perubahan hormonal yang seperti apa? Perubahan hormon yang terjadi selama siklus menstruasi, kehamilan, dan menyusui berdampak besar pada kesehatan payudara ya. Kemudian pada saat menstruasi dapat menyebabkan ya, yang merupakan respon umum dari tubuh terhadap perubahan hormon ya. Kemudian apalagi? Adanya pembesaran payudara. Nah, ini kehamilan menyebabkan pembesaran payudara sebagai persiapan untuk menyusui dan perubahan fisiologis saat kehamilan. Tadi kenapa payudaranya bisa membesar? Karena itu Ada peningkatan volume. Karena ada apa tadi? lobulus. Ya? Lobulus. Apa? Lobulus. Karena adanya Jumlah lobulus yang ya, karena jumlah lobulus yang meningkat pada saat kehamilan ya. Dalam perubahan hormonal payudara ini, hormonal pada sistem reproduksi wanita, itu kita juga perlu mengetahui atau memahami perubahan yang ada pada masalah kesehatan payudara ya, sistem reproduksi wanita. Dan kita diharapkan bisa untuk melakukan deteksi dini ya, terkait dengan pemeriksaan secara rutin kesehatan payudara. Apa? Ada yang tahu? Yes, sadari ya. Oke, sadari ya. Sadari kepanjangan dari periksa payudara sendiri. Oke, periksa payudara sendiri. Kita sebagai seorang calon nakes tentunya sudah tahu ya apa itu sadari. Sudah pernah mengedukasi pasien tentang sadari di tempat praktek? Sudah ya. Nah, itu bisa kita edukasi kepada siapa saja? Kepada anak remaja juga bisa. Anak remaja. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian ibu pasca persalinan. Kemudian ya, semua wanita dalam semua tingkatan usia perlu mengetahui tentang pemeriksaan sadari. Nah, pemeriksaan sadari ini bisa dilakukan secara mandiri, ya kan? Di mana dan kapan kita perlu melakukan sadari? Di rumah. Pada saat kapan? Mandi. Oke, selanjutnya? Pada saat sedang santai mungkin, ya kan? Baring-baring, bisa nggak? Bisa. Atau mungkin kalau wanita itu suka bercermin ya. Nah, pada saat bercermin ya di depan kaca, kita bisa melakukan sadari. Nah, itu penting bagi kita sebagai seorang wanita bisa melakukan sadari secara mandiri, ya. Kemudian kaitannya apa ini sadari untuk kesehatan payudara? Untuk deteksi dini Perubahan yang terjadi di payudara. Yes, deteksi dini perubahan yang terjadi di payudara ya. Jika ada keluhan lebih lanjut, kita bisa melakukan pemeriksaan
Ya, ke tenaga kesehatan selanjutnya ya. Atau kita bisa pergi ke klinik terdekat mungkin ya, rumah sakit untuk wanita ya. Kemudian banyak kasus-kasus yang ditemukan deteksi penyakit atau keluhan yang dialami oleh pasien ya. Mungkin pada saat melakukan sadari ditemukan benjolan-benjolan yang tidak umum misalnya, atau semakin hari semakin membesar ya, itu perlu kita waspadai ya. Oke. Kemudian di sini beberapa penyakit umum pada payudara ya. Di sini ada apa nih? Mastitis ya. Mastitis ini paling umum sering kita temukan ya, terutama pada ibu menyusui. Ya, ini seringkali terjadi mastitis ya. Dia ciri-cirinya agak sedikit panas ya, kemudian kemerahan, kemudian volumenya membesar ya. Kemudian di situ juga ada fibroadenoma ya, atau tumor jinak ya. Nah, ini biasanya kita temukan namun dalam golongan yang tidak berbahaya ya. Kemudian ini ada juga kanker payudara atau kanker mamai ya. Ada yang sudah pernah melihat pasien dengan CA mamai? Belum pernah ya. Nanti semester selanjutnya mudah-mudahan bisa bertemu dengan pasien mamai ya, sehingga bisa menambah pengalaman praktek klinik ya. Oke. Nah, gejalanya itu bisa bervariasi ya, bisa bervariasi. Tentunya kenapa perlu kita lakukan deteksi dini sadari tadi ya, tujuannya untuk mengetahui adanya keluhan-keluhan pada payudara ya. Nah, ini beberapa yang bisa Ibu sampaikan ya pada pertemuan ini terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita, yaitu salah satunya adalah payudara. Tadi sudah kita bahas ya terkait dengan anatomi fisiologi sistem reproduksi payudara ya kan, kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi produksi ASI, hingga sampai pentingnya dilakukan sadari ya. Sekarang yang ingin Ibu diskusikan, kenapa Ibu menyusui sangat perlu dan sangat penting sekali memperhatikan kesehatan payudara. Ya, Nurul, mungkin ada yang mau disampaikan? Karena payudara adalah organ utama dalam proses menyusui yang langsung berhubungan dengan reproduksi dan kualitas ASI, serta kesehatan ibu dan bayi. Oke, good ya. Kenapa Ibu penting memperhatikan kesehatan payudara? Karena dapat mempengaruhi dari kualitas produksi ASI ya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bayi dengan baik dan sehat ya. Oke, baik. Tadi sudah kita bahas. Ada hormon apa saja yang mempengaruhi produksi ASI? Yes. Oke. Prolaktin dan oksitosin. Kemudian payudara ini merupakan organ dari salah satu dari tubuh bagian Eksternal. yes, eksternal ya. Oke. Baik ya, sudah jelas ya apa yang Ibu sampaikan tadi? Nah, pentingnya kita sebagai seorang calon tenaga kesehatan ya, kita perlu menguasai teori-teori terkait dengan sistem reproduksi wanita ya. Kenapa? Karena nanti kita harus meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita dalam memberikan edukasi ya, penyuluhan kepada pasien-pasien kita ya, pada setiap tingkatan usia. Pada remaja, ibu hamil ya, sampai
ibu nifas, kemudian dan seterusnya. Ya, itu sangat penting. Kita sebagai nakes nantinya sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, setuju? Setuju. Oke. Baik, nanti untuk bahan materinya, PowerPoint-nya bisa Ibu sharekan melalui WhatsApp ya, atau Ibu share melalui link Stikara e-learning ya. Nanti di Stikara e-learning ada juga bahasan-bahasan soal terkait dengan anatomi, fisiologi, sistem reproduksi pada wanita sesuai dengan bahasan kita hari ini adalah payudara ya. Nanti silahkan dijawab ya apa-apa yang menjadi bahasan kita di Stikara e-learning ya. Oke, baik ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, sikap yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.